Penelitian yang Bapak lakukan, Bapak juga sempat mampir ke Pasar Pramuka. Nah, apa keterkaitannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi, Pak? Saya meneliti itu sejak 2022, saya udah ke sana. Kenapa? Saya dengar ini rahasia umum bahwa di Pramuka itu semua juga orang mencetak ijazah palsu ya, bukan hanya ijazah palsu, semua dokumen yang mendukung kepalsuan itu. Nah, saya menemukan ada pola-pola yang mirip. Saya bukan menuduh, tapi pola-pola mirip yang seperti ini. Makanya saya uji. Makanya kalau ada yang mau melaporkan saya, ayo sama-sama, nggak apa-apa saya terima. Ya, artinya, ayo sama-sama kita teliti buku ini. Ini jadikan bukti. Pak, ini yang dulu tempat bikin itu ya, belangko-belangko surat-surat sama kampus. Dulu di sini? Oh, sekarang udah kebakar? Pindah kemana? Ke Jalan Sawo, Ramangun. Jalan Sawo? Oh, pada pindah ke sana semua? Secara hukum, kapan dugaan itu tetap menjadi dugaan dan kapan itu berkembang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik? Ya, dikatakan fitnah itu apabila yang mengatakan bahwa itu palsu adalah tidak sesuai dengan kebenarannya. Gitu, itulah bagian daripada delik pidana. Gitu kan? Karena apa yang disampaikan itu tidak benar dengan disampaikan. Ini jasanya asli, kok dikatakan ke publik palsu? Ini uangnya asli ke warung, ke Indomaret, ternyata kok ditolak, ini palsu. Nah itu pidana itu. Nah simpelnya seperti itu. Hakim itu memutus berdasarkan apa? Keyakinan. UGM sudah buka suara, begitupun dengan Puslap IV Mabes Polri yang sudah menguji keabsahan dari ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak juga hilang. Kenapa polemik soal ijazah Pak Jokowi masih terus berlanjut? Apa karena masih kurang bukti? Atau karena publik yang belum yakin sepenuhnya dengan proses pembuktiannya? Kita tidak bahas politiknya, tapi bagaimana hukum dan ilmu pengetahuan membuktikan keabsahan sebuah dokumen. Gue bikin lo paham dalam 10 menit. Pak, apakah menurut Bapak hasil uji dari laboratorium forensik itu belum cukup Pak untuk bisa menjadi sebuah bukti hukum? Jadi gini, saya mau bilang ke pemerintah, hati-hati. Ini saya merasa ada upaya supaya kita langsung jumping to conclusion. Oh. Conclusion siapa? Conclusion Barreskrim, conclusion UGM. Bahwa itu asli? Iya. Tidak, itu tidak seperti prosesnya. Ketika yang kita permasalahkan adalah ijazah seorang alumni UGM biasa, benar. Conclusion cukup sampai di UGM. Tapi begitu yang dipermasalahkan adalah ijazah alumni UGM yang dipakai di jabatan publik dalam hal ini pemilu, maka dia itu harus sampai beberapa tahap. Ada lembaga lain yang terlibat, ada KPU, ada ANRI, lembaga kearsipan daerah, termasuk UGM-nya sendiri. UGM sendiri. Ini harus betul-betul saling harus saling mendukung, mengkonstruksikan bahwa ijazah itu asli. Jangan tiba-tiba kita dicekokin tuh, ini asli, lu kan udah ngomongnya gitu. Artinya walaupun sudah ada hasil Puslap IV dan juga pernyataan dari UGM, itu belum sepenuhnya mengklarifikasi keaslian ijazah. Jelas tidak, karena ini kalau nanti balik lagi yang ijazah dokumen yang dijadikan sebagai salah satu persyaratan calon presiden itu tergolong dokumen yang sifatnya permanen karena mengandung nilai sejarah. Makanya yang berhak mengautentikasi itu adalah ANRI Andri. atau lembaga kearsipan daerah untuk kepala daerah.
Bukan UGM, bukan Bareskrim. Bareskrim juga itu bukan, kalau Bareskrim itu putusan tun, saya udah gugat itu. Kan bukan putusan tun, nggak bisa. Itu kan dalam rangka penyelidikan yang belum tentu juga dibenarkan jaksa, belum tentu juga dibenarkan hakim. Oke. Kan begitu kan? Oke. Seperti itu. Nah, Pak, apa sih perbedaan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran hukum, Pak? Nah, kalau ilmiah pasti saya pakai metodologi ilmiah. Betul. Ya, di situ kan ada tahap-tahapannya, ada hipotesis, analisis, ya kan, pakai alat analisis. Iya. Kalau hukum itu semacam pembuktian yang sudah diatur di KUHP, ada pakai acara perdatanya, dan bisa banyak. Justru kebanyakan kalau ke hukum, kebenaran hukum dia tidak terbukti ketika formilnya tidak menyentuh materi. Jadi belum tentu. Jadi kebenaran versi hukum belum tentu menjadi kebenaran yang absolut. Iya, Harus benar. diperkuat dengan kebenaran dari ilmiahnya. Kalau- Khususnya dalam kasus ijazah ini, Pak. Kasarnya gini, coba baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim itu memutus berdasarkan apa? Keyakinan. Ya berarti ini ranah keyakinan. Kalau ilmiah enggak, ilmiah ini ranah bukti. Keyakinan itu tidak ilmiah. Tidak butuh. Baik. Nah, Bapak kan juga menyoroti nih bahwa dalam salah satu salinan ijazah Pak Jokowi yang Bapak dapat dari lembaga berwenang itu tidak ada tanggal legalisirnya. Nah, itu gimana Pak? Menurut Bapak hal itu bisa menjadi bukti yang signifikan nggak Pak? Jadi gini, kalau saya nggak mau jawab dari depan. Oke. Kita mundur ke belakang dulu. Oke. Kalau misalnya Mbak Fitri datang bawa melamar nih, mendaftar sebagai calon kepala daerah. Terus disebut syaratnya adalah fotokopi terlegalisir. Maka otomatis kita bawa fotokopi yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Ya. Bukan sesuai dengan suka-suka kita. Ya. Ya kan? Bawalah ke kampus. Ya. Kampus kan harus meleges. Tapi sebelum meleges dia harus daftar dulu. Dibuat dulu di buku logbooknya. Ya. Ada permintaan legalisir si A, si B, tanggal sekian, dicatat. Terus kan ditanya, mana aslinya? Karena dia mau legesnya, bunyi leges kan sesuai dengan aslinya. Sesuai dengan aslinya. Oke, minta aslinya, cek. Terus setelah itu kan stempel ada. Nanti kan di situ kan ada kolom tanggal yang secara diisi secara manual. Itu harus ada. Kenapa? Ini kan produk tun yang bisa digugat orang, yang punya masa waktu. Kalau orang bisa misalnya ada nih, saya bawa ini fotokopinya, terus si Mbak keberatan. Ya. Kan ada masanya. Mbak itu hanya boleh keberatan 90 hari setelah dilegalisir. Dilegalisir ya benar. Kalau nggak ada tanggalnya berarti absolut dong. hidup dong. Bisa absolut ya. Dan nggak ada yang bisa menggugat. Oh, itu kenapa harus ada tanggalnya. Iya, itu Jadi ada dasarnya. batas waktunya. Iya. Nah, Gitu. menurut Bapak, nanti kan di persidangan akan dibawa ijazah aslinya oleh Pak Jokowi. Nah, kehadiran ijazah asli di persidangan apakah itu cukup Pak untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli? Saya tidak mau Secara ilmiah. Saya tidak membahas ijazah asli Oke. atau tidak. Kenapa? Saya Menurut terangkan. Bapak? Kalau saya punya uang 2 miliar, bikin dulu ijazah saya asli 100%, emang nggak bisa? Ya, Mari bicara gini, oke. datangkan mesin yang tahun 1985, emang nggak bisa? Bisa. 2 miliar. Persoalannya bukan tentang ijazah ini asli atau palsu, tetapi Ya, prosesnya. Ini kan dalam proses penelitian yang Bapak lakukan, Bapak juga sempat mampir ke Pasar Pramuka. Nah, apa keterkaitannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi, Pak? Ini ada saya bahas banyak ini, ya. Halaman 20 di buku saya tentang Pasar Pramuka sebelum terbakar. Kalau Sebelum sekarang kan udah terbakar. terbakar, hilang barang buktinya. Ya, apa mau dibilang? Jadi saya meneliti itu sejak 2022, saya udah ke sana. Kenapa? Saya dengar ini rahasia umum bahwa di Pramuka itu semua juga orang mencetak ijazah palsu ya, bukan hanya ijazah palsu. Semua dokumen yang mendukung kepalsuan itu. Nah, saya menemukan ada pola-pola yang mirip. Saya bukan menuduh, tapi pola-pola mirip yang seperti ini. Makanya saya uji. Oke. Cara kerja Pasar Pramuka saya uji, cara dia berkolusi dengan KPU, cara dia berkolusi dengan institusi yang dia catut, saya uji, nyambung. Udah ada orang di dalamnya yang dikenal, tinggal kasih fotokopi yang berasal dari fotokopi yang dimodifikasi, legalisir, kasih amplop, iya langsung dilegalisir. Tanpa ada perlu surat-surat begini, tanpa ada prosedur yang seharusnya normal. Betul.
jangan pernah percaya pada proses ijazahnya. Percaya pada ijazah fisiknya, tapi prosesnya lah yang harus kita teliti detail gitu, Mbak. Jadi itu koneksi antara kasus ijazah palsu dengan pasar pramuka. Oke, artinya ada keterkaitan yang Bapak temukan selama melakukan penelitian untuk buku ini, Pak? Ya, boleh dibilang itu conclusionnya. Conclusionnya justru ya. Justru conclusionnya. Conclusion dari hipotesisnya ya. Makanya kalau ada yang mau melaporkan saya, ayo sama-sama, nggak apa-apa saya terima. Ya, artinya, ayo sama-sama kita teliti buku ini. Ini jadikan bukti. Oke. Pasar pramuka juga bisa diangkat kok. Walaupun udah jadi rata dengan tanah, momen-momennya masih ada kok. Masih ada, oke. Ya? Paling pindah tempat ya? Pindah tempat, malah sekarang jadi menyebar mereka kemana-mana. Pak ini yang dulu tempat bikin itu ya, belangko-belangko surat-surat sama Dulu kampus. ya, sini. Dulu di sini? Oh, sekarang udah kebakar? Pindahnya Pindah kemana? ke Jalan Sawo, Ramangun. Jalan Sawo? Ah. Oh, pada pindah ke sana semua? Tapi nggak semua sih, di sini setelah jalan kereta, sebelah kanan masih banyak gitu. Oh, Yang bikin percetakan. pindahan dari sini apa baru lagi? Dari sini ada sebagian. Pindahan dari sini? Oh, yang bisa bikin belangko-belangko Iya, tapi di ujung kampus? sini, iya benar. Tapi kalau puter sini, Ada? pom bensin itu selalu ada beberapa. Oh, masih dari sini juga? Dari sini juga. Oke, makasih ya Pak. Oke Zoners, dalam bukunya yang berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada, Bonatua Silalahi menyebut adanya keterkaitan antara legalisir ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan keberadaan tempat ini, yakni pojok Pasar Pramuka. Oke Zoners, secara historis lokasi ini memang sering dikaitkan dengan pembuatan dokumen gelap dan juga pemalsuan. Dan ingat, pembuatan dokumen ilegal dan pemalsuan itu diatur dalam undang-undang dan tidak boleh dilakukan. Oke, Prof, ini kan banyak orang yang menilai bahwa sudah ada pernyataan dari pihak UGM dan juga ada hasil Puslapor Polri soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, apakah dari kedua hal ini sudah bisa dinyatakan bahwa kasus ini sudah terang atau belum? Ya, dalam pandangan hukum pidana itu siapa yang menyatakan palsu atau tidak adalah yang mengeluarkan produk itu. Ya, produk itu dari mana? Produk dari UGM. Kalau pihak UGM-nya sendiri menyatakan bahwa itu adalah asli, selesai sudah. Selesai. Ya kan? Tetapi masalahnya dibuktikan dengan sistem pemilihan VATM. Valid, asli, terkini, memadai, tidak. Ijazah yang asli ditunjukkan tadi oleh Jokowi divalidasi oleh UGM, menyatakan nggak UGM itu ya benar, saya registrasi ini asli, sah sudah. Artinya singkatnya sebenarnya kasus ini harusnya sudah selesai menurut Prof. Joko. Selesai. Oh, artinya membuktikan proses dan juga membuktikan asli atau palsu itu hal yang berbeda. Berbeda. Ini kan diujikan palsu gitu. Kalau yang palsu berarti kan ada yang tidak palsu kan gitu. Ada yang benar, ada yang palsu, ada yang palsu. Mana harus pembanding. Nah, pembandingnya apa? Ini ijazah yang dikategorikan palsu, ini ijazah yang asli dilampirkan ke penyidik. Penyidik kan membandingkan itu kan. Dari perbandingan itu dinyatakan dalam lab krim yang dilakukan lab forensik oleh kepolisian. Ternyata lab forensiknya mengatakan identik. Ya selesai. Secara hukum, kapan dugaan itu tetap menjadi dugaan dan kapan itu berkembang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik? Ya. Dikatakan fitnah itu apabila yang mengatakan bahwa itu palsu adalah tidak sesuai dengan kebenarannya. Gitu. Itulah bagian daripada delik pidana, gitu kan? Karena apa yang disampaikan itu tidak benar dengan disampaikan. Ini jasanya asli, kok dikatakan ke publik palsu? Ini uangnya asli ke warung, ke Indomaret, ternyata kok ditolak, ini palsu. Nah, itu pidana itu. Nah, simpelnya seperti itu. Asli gitu. Oke. Artinya untuk menyatakan atau mengenakan pasal fitnah dan pencemaran tidak perlu menunggu ijazahnya dibuktikan asli atau palsunya dulu.
harus dibuktikan. Tadi kan makanya harus dibuktikan. Delik pemalsuan itu harus dibuktikan, aslinya ditunjukkan. Yang kemudian harus ada lab forensiknya atau lab krimnya, disandingkan mana sih yang dituduh palsu. Orang yang menuduh itu kan harus membuktikan dalam hukuman. Siapa yang menuduh membuktikan, siapa yang tertuduh juga harus membuktikan. Delik pemalsuan itu yang menuduh dan yang dituduh harus membuktikan. Yang dituduh harus membuktikan kebenarannya, yang menuduh harus menunjukkan kebenarannya itu. Kalau kebenaran yang dia sampaikan ternyata tidak sama dengan yang dituduh, nah itulah delik fitnah, pencemaran nama baik gitu. Oke, kalau nanti di pengadilan atau di persidangan dinyatakan bukti sudah cukup, harusnya kasus ini secara hukum sudah selesai. Harusnya selesai. Nah, nanti kan ada 3 putusan nanti kan. Kalau ternyata ijazahnya Pak Jokowi ini sudah di lab, sudah dinyatakan alat bukti, sudah dinyatakan asli, berarti nanti kan ada putusan terbukti bersalah seseorang yang menuduh. Tapi apabila tuduhannya itu tidak tepat, tidak benar dan memang benar diamati oleh hakim ijazahnya Jokowi palsu, onslah, bebas. Pak Roy Suryo itu tidak dihukum atau free spraak dalam hukum pidana gitu. Ada putusan bebas, ada putusan lepas. Nah ini kan banyak sekali saksi yang akan dihadirkan. Ya. Pertanyaannya, apakah seluruh saksi memang harus hadir sesuai dengan permintaan pihak tersangka? Dan yang kedua, apakah Pak Jokowi wajib hadir setiap kali sidang? Betul. Dalam asas Hadir secara fisik. Ya, asas peradilan cepat dan sederhana. Kita di Sivilo ya, di Sivilo itu ada buktinya itu yang diutamakan. Tapi kalau di Common Law itu bukan hanya bukti, tetapi rangkaian keseluruhan dari hal-hal yang terkait itu diperiksa kan gitu. Nah Pak Jokowi cukup satu hadir sekali. Kewajiban mereka cukup 1 kali aja. Hadir mereka sebagai saksi pelapor atau yang dirugikan. Selesai 1 kali. Berikutnya itu dia boleh mengamati di media, boleh mengamati dalam persidangan, dia hadir di persidangan terus boleh juga. Lewat Zoom juga boleh? Iya, maka peran daripada advokat dari Pak Jokowi itu udah nggak punya peran banyak nanti di pengadilan. Yang punya peran adalah jaksa, yang membuktikan nanti jaksa. Kecuali pihak terlapor, pihak Roy Suryo, nah itu peran advokat sangat penting karena hak-haknya mereka banyak membuat interpretasi hukum, penalaran hukum dan seterusnya yang menjelaskan, menguraikan itu tidak hanya Roy Suryo, penasihat hukumnya berhak untuk pembelaan kepada terdakwa. Pengadilan bukan arena untuk adu opini, tapi tempat menguji bukti. Jika sains sudah berbicara dan hukum sudah memutus, maka ada satu pekerjaan yang harus juga diselesaikan, yakni membangun kepercayaan publik melalui persidangan yang adil dan terbuka.